Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil adhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin sampaikan kepada seluruh jamaah Majelis Zikir at-Taubah dimanapun berada, berkenaan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak baik yang dialamatkan kepada kami dan Majelis at-Taubah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin memberikan klarifikasi, beberapa hal yang menyangkut dengan kemaslahatan daripada perjuangan dakwah Majelis Zikir at-Taubah. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah Majelis Zikir at-Taubah sampai dengan saat ini tidak ada ikatan politik ataupun kontrak politik dengan partai manapun ataupun dengan orang manapun yang punya kepentingan politik, artinya Majelis Zikir at-Taubah Asia Tenggara Kota Batam alhamdulillah sampai dengan detik ini, saat ini masih murni bahwa perjuangan kita adalah untuk kemaslahatan dakwah. Nah, adapun keberadaan daripada politisi, pejabat pemerintahan di dalam Majelis Zikir at-Taubah hanyalah sebatas daripada jamaah, bahkan dibuktikan dengan adanya 2 kali pilkada di Kota Batam. Majelis Zikir at-Taubah alhamdulillah tidak terlibat dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kita, seperti tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Majelis Zikir at-Taubah Kota Batam. Kedua, berkenaan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada kami bahwa kami memiliki pinjaman uang kepada salah satu jamaah dengan jumlah 100 juta rupiah. Nah, maka dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu tidaklah benar, apalagi kita sudah dapat sama-sama maklumi bahwa daripada pihak pengurus pusat Majelis Zikir at-Taubah telah pun memberikan klarifikasi secara tertulis di seluruh grup daripada grup WhatsApp daripada Majelis Zikir at-Taubah, baik itu pusat, kemudian ataupun Kota Batam maupun di kecamatan-kecamatan. Nah, bahwasanya berkenaan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada kami bahwa kami punya hutang 100 juta itu tidak benar, itu tidak benar. Memang kita pernah menyampaikan bahwa di dalam sebuah pengajian pihak daripada perusahaan yang punya kewenangan di
lahan daripada posko pusat Majlis Zikir At-Taubah sedang membutuhkan dana, pinjaman dana sebanyak 100 juta untuk pengorokan bukit, ya. Kemudian hal ehwal itu mereka sampaikan kepada kami untuk minta bantuan, kemudian kami sampaikan kepada majlis, ya. Kemudian ada salah satu di antara jemaah kita yang merespon, ya, merespon baik, kemudian mencarikan dana, nah, sebanyak 100 juta rupiah. Kemudian kita pertemukan, ya, dengan pihak daripada perusahaan yang sedang membutuhkan pinjaman dana tersebut. Dan dalam pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pengurus pusat Majlis Zikir At-Taubah, ya. Kemudian juga adanya surat perjanjian yang dimana keberadaan kami di dalamnya hanya sebagai saksi, ya. Jadi keberadaan kami di dalam perjanjian itu hanyalah sebatas saksi, sebagai saksi. Nah, maka dari itu bahwa apa yang selama ini disampaikan, kami punya pinjaman, punya hutang, punya pinjaman 100 juta kepada salah satu jamaah, itu tidaklah benar. InsyaAllah nanti kita juga akan publikasikan, ya, klarifikasi secara tertulis dari seluruh jajaran pengurus pusat Majlis Zikir At-Taubah Asia Tenggara Kota Batam di halaman Facebook Majlis Zikir At-Taubah. Nah, ketiga yang ingin kami sampaikan, ya, berkenaan dengan adanya tuduhan-tuduhan yang memang juga dialamatkan kepada Majlis Zikir At-Taubah dan juga kepada kami, bahwa, ya, Majlis Zikir At-Taubah, ya, sering, ya, mengadakan penggalangan dana, ya. Maka ini perlu kami luruskan bahwa kalaupun, ya, Majlis Zikir At-Taubah sering mengadakan penggalangan dana, itu tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi sebagai sebuah majelis wajar di saat ada sebuah pembangunan dan juga hal-hal yang menyangkut dengan perjuangan dakwah, kita sampaikan kepada seluruh para jamaah. Nah, adapun kemudian mereka merasa terpanggil, ya, di saat mendapati informasi bahwa kita sedang ada pembangunan dan juga ada kebutuhan-kebutuhan, seperti saat ini kita sedang membutuhkan untuk pembangunan posko, ya, menyelesaikan pembangunan posko. Kemudian juga kita akan mengadakan mobil operasional bus dan juga mobil operasional pengurus, ya. Dan juga saat ini kita ada beberapa, ya, anak-anak santri yang kita kaderkan untuk kemudian, ya, kita harapan kita mereka akan dapat menjadi, ya, orang-orang yang bisa melanjutkan estafet perjuangan dakwah kita di kemudian hari. Yang saat ini ada sekitar beberapa orang anak yang kita kirimkan ke Pulau Jawa, baik itu di Lirboyo dan di beberapa tempat yang lainnya, ya. Harapannya nanti anak-anak yang akan kita kirimkan ke pondok pesantren yang ada di luar Kota Batam akan mampu, ya, untuk menjadi kader-kader dakwah yang militan, yang nantinya di Kota Batam. Nah, tentunya ini semua perlu adanya partisipasi seluruh para jamaah, ya, tidak terlepas apakah itu pengurus pusat, pengurus kota ataupun itu pengurus kecamatan. Nah, maka berkenaan dengan adanya infak, ya, adanya kenceleng dan sebagainya, itu tidak ada unsur paksaan, ya. Artinya apa yang kita lakukan, ya, sesuai
dengan aturan yang ada, ya. Tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau memang ada di antara para jamaah yang memiliki kemudahan, yang merasa terpanggil hatinya, ya, silakan untuk sedikit memberikan bantuan, membantu perjuangan agama, ya. Maka dari beberapa poin inilah, ya, yang kita seluruh pengurus dan jamaah At-Taubah, ya, yang tentunya sangat menyayangkan dengan adanya tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Majlis At-Taubah, sedangkan kita senantiasa membuka diri, ya, di saat ada informasi-informasi yang simpang siur, silahkan untuk diklarifikasi langsung kepada kami, ya, karena fitnah-fitnah yang sedemikian itu, ya, akan dapat merugikan daripada perjuangan dakwah Majlis Zikir At-Taubah, baik itu di Kota Batam ataupun di kabupaten kota yang lainnya. Nah, barangkali, ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir, kepada teman-teman para jamaah, ya, yang memiliki kemudahan ke lapangan, ingin membantu majlis kita, silahkan, ya. Tetapi kami perlu beritahukan, perlu kami sampaikan bahawa berinfak di dalam Majlis Zikir At-Taubah tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi kalau memang ada merasa terpanggil, ya silahkan, kita terima. Tetapi dari pertama sampai hari ini At-Taubah tidak pernah memberikan intervensi, menekan ataupun memaksa daripada jamaah untuk berinfak, ya, untuk menyisihkan sebahagian hartanya membantu perjuangan dakwah Majlis Zikir At-Taubah se-Tenggara Kota Batam. Nah, jadi inilah klarifikasi yang kiranya penting untuk kami sampaikan berkenaan dengan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang selama ini dialamatkan kepada Majlis Zikir At-Taubah Kota Batam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.